negara Turki. Secara etimologi, pilav berasal dari kata pilau, bahasa Turki, yang artinya adalah nasi yang telah ditumis dengan lemak daging atau minyak goreng dengan tujuan untuk memperkaya aroma atau rasa makanan tersebut. Asal-usul pilav sendiri diperkenalkan oleh orang-orang Arab pada tahun 632 karena Kekaisaran Sasania diserang oleh para penakluk Arab, sehingga orang-orang Arab dapat menyebarluaskan budayanya. Salah satunya adalah budaya memasak pilav. Budaya ini cukup terkenal karena kemudahannya, sehingga masyarakat di Yunani, Spanyol, dan provinsi di Italia mengetahuinya. Alasan kami memilih pilav karena produk tersebut memiliki keunggulan tersendiri. Sebagaimana kita ketahui, negara Turki merupakan negara yang terletak di antara dua benua, yaitu benua Eropa dan Asia. Sehingga kami yakin bahwa kuliner di sana telah memiliki perpaduan rasa campuran antara negara-negara barat dengan negara-negara timur. Salah satunya kami memilih pilav. Di samping itu, pilav juga mudah untuk dibuat dan tidak membutuhkan waktu yang lama dalam proses pembuatannya. Selain pilav, kami juga menjual leciti. Tanpa kita perlu cari tahu lagi, leciti sudah menjadi minuman yang diketahui oleh banyak kalangan. Memang leciti ini merupakan minuman internasional, sehingga kami rasa perpaduan antara pilav dengan leciti merupakan perpaduan yang pas, di mana pilav rasa gurih, sesudah itu digabungkan dengan rasa manis yang pas dari leciti. Alat dan bahan yang kami perlukan adalah sebagai berikut. Untuk pembuatan pilav, alat yang dibutuhkan adalah panci, gelas air, sendok makan, dan sendok teh. Dan untuk bahannya, 2 gelas beras basmati berukuran 200 ml, 2 sendok makan minyak goreng, setengah bungkus penyedap rasa ayam, 1 sendok teh garam, dan 3 gelas air berukuran 200 ml. Sedangkan untuk leciti, alat yang dibutuhkan adalah gelas, sendok makan, sendok teh. Dan bahan yang diperlukan adalah 2 kantong teh celup, 500 ml air panas, 100 ml air perasan lemon, 100 ml sirup gula, 10 buah leci, dan es batu secukupnya. Berikutnya adalah biaya pembuatan dan penjualan. Untuk biaya pembuatan, biaya tetapnya adalah 110.000 dan biaya tidak tetapnya sebesar 31.500. Jika ditotalkan, biaya pembuatannya menjadi 141.500. Sedangkan untuk biaya penjualan, kami menjual menu pilav dan leciti dalam satu paket seharga 50.000 dan kami berhasil menjual sebanyak 25 paket. Cara pengolahan produk kami untuk pembuatan pilav: yang pertama, cuci beras basmati lalu tiriskan. Yang kedua, masukkan minyak goreng ke panci dan tunggu hingga panas. Yang ketiga, masukkan beras yang telah dicuci dengan dilanjutkan memasukkan garam dan penyedap rasa. Yang keempat, tambahkan air secukupnya sambil mengaduk beras. Yang kelima, setelah nasi terasa berat, matikan kompor 5-10 menit sebelum disajikan. Untuk pembuatan leciti, yang pertama, seduh teh dengan air panas, lalu biarkan hingga dingin. Yang kedua, tambahkan air perasan lemon dan gula secukupnya. Yang ketiga, aduk semua bahan, lalu tuang ke dalam gelas saji. Dan yang keempat, tambahkan buah leci dan es batu secukupnya. Pelaksanaan proses produksi kami berjalan dengan cukup baik. Semua anggota bekerja dengan tugasnya masing-masing yang sebelumnya sudah ditentukan. Ditambah, memang proses pembuatan pilav rice ini tergolong mudah dan tidak memerlukan waktu yang lama. Yang menjadi kendala adalah penyiapan dari bahan-bahan pilav rice ini sendiri, karena bahan-bahan yang dibutuhkan jarang ditemui di pasaran Indonesia. Seperti contohnya beras basmati. Hal ini dapat kami atasi dengan membagi-bagi tugas untuk mencari bahan-bahan tersebut, sehingga pada akhirnya bahan-bahan yang diperlukan dapat diperoleh. Kemudian pada proses promosi juga menjadi tantangan bagi produk kami, karena kami sadar bahwa produk pilav rice ini masih asing di dunia Indonesia, sehingga menjadi tantangan sendiri dalam mempromosikannya. Hal ini kami atasi dengan memodifikasi pengemasannya agar terlihat kekinian dengan mengusung konsep Eat and Go.
Untuk proses produksi kami lakukan secara non-personal melalui sosial media. Hal ini kami lakukan dikarenakan pandemi COVID-19 yang masih mewabah di Indonesia, sehingga promosi secara personal atau tatap muka tidak lagi efektif. Kami melakukan promosi dengan cara membagikan poster secara digital yang berisi informasi mengenai produk kami, serta membagikan promo yang kami beri kepada pelanggan. Promo yang kami beri ini berupa diskon 15% setiap pembelian menu paket Pilaf Rice sampai periode tertentu. Kesimpulan yang bisa diambil atau yang kami dapat dari melakukan usaha makanan internasional adalah bahwa usaha ini sebenarnya tuh peluang yang sangat besar jika kita bisa memanfaatkan atau memakai teknik yang benar. Kita bisa memanfaatkan yang dengan baik itu peluangnya sangat besar. Gimana sih caranya gitu kan? Ya setelah yang tadi sudah kita banyak sampaikan, bahwa utamanya itu pertama pada pemilihan makanan, lalu ada gimana ya, jadi pemilihan makanan, lalu kemasannya aman apa tidak, karena lagi ada pandemi kayak gini. Nah itu tuh udah bisa jadi titik pengembangan, titik kesuksesan. Tapi yang paling penting dari sekarang ini, dari yang kita pelajari ini adalah bahwa kegigihan kita dalam berusaha itu haruslah tinggi, haruslah besar, karena usaha itu bisa sukses karena kegigihan pengusahanya, pengelolanya, pemegang administrasinya lah, seperti itu. Jadi kalau misalnya mengalami hambatan atau kerugian atau rintangan, ya itu biasa dalam usaha. Kegigihan kita lah yang bisa membuat usaha itu sukses. Nah dengan banyaknya peluang usaha itu kan, peluang usahanya ini besar. Jadi ya kita sebenarnya tidak sesulit usaha yang di saat startup, karena startup itu kan resikonya lebih besar. Nah jadi kegigihan pengusaha inilah yang mencerminkan apakah akan sukses atau tidak suatu usaha nanti pada akhirnya. Lalu pengalaman belajar apa sih yang kita dapat? Kita dapat bahwa pengalaman belajar pertama ya pasti memasak. Yang kedua yaitu membuat promosi. Nah promosi ini kan kita mikir gimana bisa mengundang orang tanpa buat kita rugi. Itu butuh pemikiran yang matang. Lalu kita juga punya saran buat para yang mau mulai, bahwa saran kami adalah bahwa dalam mata pelajaran PKWO ini, praktek itu kita laksanakan harus baik-baiknya. Walau teori kita udah ngerti, tapi kegiatan ini tuh kegiatan yang bermanfaat bagi pelajar, karena teorinya aja ngerti tapi prakteknya nanti kita beneran susah kan. Jadi kita diajarkan praktek sekarang, nanti kita akan bisa lihat orang yang sebenarnya gigih yang mana, yang sebenarnya tidak. Ya kalian gimana ya menyebutnya, tidak menyinggung, tidak ingin berusaha, kurang ingin berusaha, nah itu kelihatan. Nah kita juga bisa melihat kerjasama tim di sini. Apakah orang ini bisa diajak bekerja sama tim atau dia mungkin egois, kita tidak tahu. Nah itulah yang kita pelajari di sini. Ya, terima kasih.